Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk di acara kali ini, marilah kita sama-sama belajar untuk mendengarkan tausiah-tausiah dari guru-guru kita, dari penceramah-penceramah pada hari ini, yang insya Allah akan ada 2 orang penceramah. Dan saya di sini sebagai moderator mau membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara pada hari ini yang pertama 1, pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pembacaan Al-Quran, yang keempat acara inti penceramah sesi 1, yang kelima acara inti penceramah sesi 2, yang keenam penutup, dan yang terakhir ditutup dengan doa kafaratul majelis. Untuk susunan acara pertama pembukaan, saya serahkan kepada teman saya moderator, Saudara Adiba, dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, sebelum memulai acara webinar pada siang hari ini, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul pada webinar siang hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita junjung kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semua dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang dan penuh hidayah, yakni Adinul Islam. Baik, sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Alia Fatmawati selaku Kepala Desa dan Mbak Nanda Mujiati selaku Ketua Pelaksana. Untuk sambutan yang pertama, yaitu Ibu Alia Fatmawati selaku Kepala Desa. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya kita mampu dan bisa menghadiri acara kajian rutin yang bertema moderasi agama ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat meniti jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin, kajian ini dapat terlaksanakan walaupun saat ini kita sedang dalam ujian yang besar, yakni wabah penyakit COVID-19. Namun hal itu tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap hadir dalam kajian rutin ini. Saya berharap ilmu yang disampaikan oleh Ibu Ustazah dan juga Ustadz akan bisa diterima dengan baik oleh hadirin semua. Saya berpesan kepada semua hadirin untuk tetap menjaga kesehatannya dengan cuci tangan dan memakai masker jika berada di luar ruangan. Dan tak lupa untuk menjaga kesehatan selalu ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada panitia karena telah bekerja keras untuk merangkai acara ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita apresiasi kerja keras panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Alia Fatmawati selaku Kepala Desa. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Nanda Mujiati selaku Ketua Pelaksana webinar pada siang hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Yang saya hormati Ustadz Sadewo beserta Ustazah Anissa. Yang saya hormati Ibu Alia Fatmawati selaku Kepala Desa. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian. Dan tak lupa kepada teman-teman panitia yang sangat saya banggakan. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam acara hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir pada acara hari ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai ketua panitia, tidak banyak yang akan saya sampaikan pada sambutan kali ini. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz dan Ustazah yang telah bersedia mengisi materi pada hari ini, kepada para hadirin sekalian yang telah bersedia hadir pada acara hari ini, dan kepada teman-teman panitia sekalian yang telah membantu saya dalam menyukseskan acara hari ini. Semoga yang telah disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah bisa menambah ilmu serta wawasan kita semua. Hanya itu sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga segala hajat kita dikabul dan dimakbulkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan Al-Quran beserta artinya yang akan dibawakan oleh Saudari Intan Nurfidaus dan Saudari Ika Febrianti. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih kepada Saudari Intan Nurfidaus dan Saudari Ika Febrianti atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang sangat indah. Subhanallah. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ustazah Anissa Safabila yang akan menyampaikan materi dengan tema menghormati moderasi beragama. Untuk Ibu Anissa Safabila, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wasta'inu wastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. First of all, let's give thanks for always keep in Allah subhanahu wa ta'ala, who has given grace and also health so that we can assemble in this place for aims with to discuss about Islam. Is this respect religious moderation on this very happy occasion. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umat yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak. Jamaah dan hadirin sekalian yang berbahagia, saya akan menyampaikan tentang moderasi beragama menurut Qur'ani dan amar ma'ruf nahi mungkar. Akhir-akhir ini kita sering mendengar moderasi beragama. Apa sih itu moderasi? Menarik pengalaman Imam Syamsi Ali, imam di Islamic Center di New York, Amerika, dan direktur Jamaica Islam Center. Dalam tulisannya di Republika Online, ia menulis pengalamannya bertemu dengan seseorang non-muslim dalam perjalanan dari rumah ke kota. Ternyata bagi si bule ini berpendapat bahwa moderate are those who live as anyone else, dress as others, partying as others, eating and drinking as others, marrying as others. Yang berarti bahwa moderat adalah mereka yang hidup seperti halnya orang lain, yaitu berpakaian seperti layaknya orang lain, pergi ke pesta seperti orang lain, makan dan minum seperti orang lain, bahkan menikah seperti orang lain. Yang itu artinya moderasi dimaknai hidup seperti orang-orang kebanyakan, makan, minum, pergi ke pesta, menikah, dan lain-lainnya. Dan moderat adalah hidup seperti orang kebanyakan yang tidak aneh-aneh. Jika ukuran moderasi adalah apa yang berlaku di masyarakat menjadi relatif. Jika masyarakatnya terbiasa dengan pesta mabuk-mabukan, maka hidup yang benar, dan itu kenyataannya. Dan itu artinya moderasi juga harus mengikuti arus masyarakat yang wajar. Kemudian di masyarakat bisa jadi yang seperti masyarakat Eropa, Amerika, dan sebagainya. Bisa jadi muslimah yang berjilbab dan muslim yang bersorban. Di mata mereka setidaknya aneh jika dikatakan radikal dan ekstrim. Moderasi. Para jamaah dan hadirin sekalian, moderasi itu memang sering dilawankan dengan radikalisme, ekstremisme, akan tetapi batasannya tidak boleh sekehendak hati karena setiap dengan latar subjektifnya baik karena pandangan ideologis, agama maupun kulturnya tidak seenaknya sendiri mendefinisikan moderasi. Ini tentu adalah sebuah kekeliruan. Ide moderasi juga bisa dipahami keliru sebagai moderasi ahli al-sunnah wa al-jamaah, sehingga muncul kecurigaan terhadap ide moderasi ini. Begitu juga ide ini tidak sama dengan mendukung suatu organisasi sosial dan organisasi keagamaan. Dan menurut moderasi Al-Qur'ani, lebih baik kita kembali ke konsep Al-Qur'an. Ya,
Wahai hadirin dan jamaah sekalian, mengapa kita harus kembali ke konsep Al-Quran? Karena kitab suci inilah yang bermuara kita dalam memahami Islam. Moderasi dalam pandangan Al-Quran menjadi inti dari sebuah jalan masyarakat yang ideal ala khair ummah. Konsep Al-Quran menjadi lawan yang sebagai tawaran yang kuat di tengah pergulatan wacana keilmuan sepanjang sejarah manusia tentang masyarakat. Isu ini merupakan wacana yang selalu diperbincangkan oleh masyarakat atau negara-negara lainnya. Dengan kembali konsep Al-Quran sendiri, ada standar yang objektif dan baku. Dari istilahnya, moderasi dalam Al-Quran disebut dengan wasatiyah, diambil dari satu kata, ummatan wasatoh, umat yang moderat, yang terdapat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Secara kebahasaan, wasat adalah posisi tengah di antara dua sisi persebelahan. Akan tetapi, yang penting adalah keseimbangan tawazun equilibrium, yaitu kita bisa membutiri beberapa poin yang penting moderasi menurut Al-Quran, yaitu pada poin pertama, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Tataruf yang terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dirujuk untuk dibandingkan umat lain. Maksudnya di sini adalah pengertian moderasi di sini menjelaskan keunggulan Islam dibandingkan umat-umat yang lain. Dalam hal apa saja? Al-Quran mengajarkan keseimbangan antara hajat manusia akan sisi spiritualitas atau tuntunan Islam akan kemahadiran Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga menyeimbangkan tuntutan manusia akan kebutuhan materi. Konon disebutkan dalam hadis ada sekelompok orang yang mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang kuat beribadah sampai tidak menikah. Nabi Muhammad SAW menjawab, yang benar adalah keseimbangan antara ibadah dan pemenuhan materi, itulah sunnah beliau. Dalam hal moral, Al-Quran mengajarkan juga keseimbangan, tidak berlebihan. Juga ditekankan seseorang tidak perlu terlalu dermawan dengan menyedekahkan hartanya sehingga diri sendiri menjadi bangkrut. Tapi ia juga berkonsentrasi, ia juga tidak boleh kikir. Karena dia kaya sendiri yang juga terkonsentrasi di kalangan orang-orang yang mampu. Demikian pesan ini disarikan dari ayat Al-Quran itu sendiri. Pada poin kedua adalah moderasi sebagai sinergi antara keadilan dan kebaikan. Inti pesan ini ditarik dari penjelasan para penafsir Al-Quran terhadap ungkapan ummatan wasatoh. Menurut mereka, maksud dari ungkapan ini adalah bahwa umat Islam adalah orang yang mampu berlaku adil dan orang-orang yang baik. Al-udul wa al-khiyar. Para hadirin sekalian dan para jamaah yang berbahagia ini, kemajemukan di Indonesia tidak bisa hanya disikapi dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan prinsip kebaikan. Keadilan adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menata kehidupan dengan asas hukum dan kepastian di dalamnya. Akan tetapi, keadilan atas adanya hukum formalitas hitam putih secara rigid juga tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kebaikan, yaitu unsur yang juga melandasi prinsip keadilan. Hukum bisa saja hanya menyentuh aspek permukaan dan tidak memenuhi rasa keadilan
yang sesungguhnya, sehingga perlu ada sentuhan kebaikan keadilan adalah dimensi hukum, sedangkan kebaikan adalah dimensi etik. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dijelaskan bahwa Allah menyatakan bahwa kaum muslimin dijadikan ummatan wasatan, sebagaimana dinyatakan, yaitu artinya, dan demikian pula, kami telah menjadikan kamu umat yang moderat, agar menjadi saksi atas manusia, dan agar Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, menjadi saksi atas kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan supaya kamu mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh, pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk bagi Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Menurut Nuklian Al-Wahidi dan Al-Asbab, Al-Nuzul, dan Al-Suyuti dalam Lubab Al-Nukul, yang sama-sama berasal dari riwayat Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa sebagian kaum muslimin ingin mengetahui status sholat mereka dibandingkan dengan orang-orang yang meninggal sebelum pemindahan kiblat tersebut. Ayat tersebut diturunkan untuk menjelaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan iman orang yang beribadah menurut ketentuan yang sebelumnya berlaku. Riwayat ini diperjelas dengan nuklian Abu Al-Araj Al-Jauzi yang bersumber dari riwayat Ibnu Abbas, Abu Sa'ad, Mujahid, dan riwayat lain-lainnya yang bersumber dari Qatadah, yang menyatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan ucapan orang-orang Yahudi bahwa kiblat mereka adalah kiblat para nabi, dan mereka adalah orang yang paling adil di antara mereka. Di penafsiran klasik, semisal Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, dan penafsir modern semisal Ahmad Mustafa Al-Makri sepakat menafsirkan ungkapan wasatan dalam ayat tersebut dengan orang-orang yang adil dan baik, al-udul wal khiyar, al-khiyar. Argumen dari nas yang dikemukakan antara lain berupa riwayat Al-Bukhari yang menafsirkan ungkapan tersebut dengan adil dan diperkuat dengan rujukan makna pada beberapa syair Arab klasik. Makna ini diperkuat pula dengan telaah makna akar katanya. Kemudian, bagaimana sikap kita, yaitu para hadirin dan jamaah sekalian yang berbahagia, sikap yang kita perlukan adalah mengadakan perubahan sosial yang positif. Moderasi adalah suatu sikap untuk tidak berlebihan dalam menghadapi problematika kemajemukan. Sikap itu bukanlah siap, pasif, dan statis dengan hanya mengendalikan kemajemukan agar tidak menjadi akses negatif berupa perpecahan dan keretakan. Lebih dari itu, sikap moderasi itu bersifat aktif dan dinamis. Dengan adanya cita-cita sosial yang ingin diperjuangkan, yaitu cita-cita melakukan perubahan sosial ke arah positif dan ke arah yang lebih baik. Moderasi Qur'ani bukan sekedar memanage kemajemukan, merespon dan merawatnya. Yang lalu tidak ada cita-cita yang dituju. Tidak begitu. Suatu negara yang hanya melangkah pada tahap awal berarti sibuk dengan urusan menjaga kemajemukan. Persoalannya adalah, jika kemajemukan sudah termanage, lantas kita akan kemana? Langkah kedua adalah menjadikan kemajemukan ini sebagai potensi yang bisa menggerakkan ke arah cita-cita sosial yang lebih baik di Indonesia. Berbagai tradisi lokal
bisa menjadi ancaman bagi keutuhan berbangsa dan bernegara agar tidak saling bergesekan. Maka jika perbedaan yang sudah tidak ada konflik, maka kita akan memikirkan potensi berbagai tradisi itu dalam menghadapi masalah-masalah bangsa. Misalnya, dalam menyikapi masalah kemiskinan dan pendidikan agar bangsa ini sejahtera dan berpendidikan yang cukup. Cita-cita ini bisa dipahami dari Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang terdapat pada keadaan suatu masyarakat sehingga masyarakat mengubah apa yang terdapat pada diri mereka. Berdasarkan latar belakang ayat sebelumnya dan sesudahnya, ayat di atas menjelaskan bahwa yang di atas yang saya sebutkan seperti tadi menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah kemuliaan menjadi kehinaan, kecuali jika hukum-hukum Allah dilanggar. Maka pengertian yang hampir juga ditemukan pada Quran Surat Al-Anfal ayat 53 menurut Muhammad Izzah Darwaza, ayat di atas ayat yang saya sebutkan yaitu Quran Surat Ar-Ra'd, mengandung bahwa dorongan terhadap munculnya perubahan-perubahan sosial dengan motivasi yang timbul dari diri mereka sehingga mereka sendiri sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Menurut Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Ya, dalam menurut ini siapa dan apa yang didasar oleh misi Al-Amr Bima'ruf? Yang jelas ini tidak menyasar komunitas non-muslim, baik Yahudi, Kristen, maupun agama-agama non-muslim yang lainnya. Doktrin Al-Quran ini di dalam perkembangan sejarah ini telah dijadikan sebagai pembenaran untuk menerangi komunitas non-muslim dalam kitab-kitab tafsir dan fikih klasik. Doktrin Al-Quran ini dijadikan dasar bagi jihad, yaitu perang, untuk memberantas orang-orang kafir. Di samping dengan keberadaan ayat-ayat jihad dalam Al-Quran sendiri. Jadi, doktrin jihad yang dipahami dengan demikian rupa berjalin berkelindah dengan doktrin Al-Amr Bima'ruf dan Al-Nahy dan Al-Munkar. Imam Al-Syafi'i misalnya, dalam dan Al-Risalah mengaitkan jihad, yaitu perang memberantas orang-orang kafir dengan alasan menghapus kekufuran dalam hati mereka, mau al-kufur, sebagai misi doktrin ini. Bagi kalangan fuqaha, keturunan kekufuran adalah tindak kriminalitas paling berat dan serius. Al-Azam al-Jinayah, dan setiap tindak kriminalitas, apalagi yang berat dan serius, harus bertindak bahkan hukuman terberat yaitu diperangi. Akan tetapi, jika kita cermati dari ayat Al-Quran, doktrin ini seharusnya tidak boleh menyasar orang-orang non-muslim yang sudah beragama, karena akan bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijunjung tinggi oleh Al-Quran. Sebagaimana fuqaha seperti Imam Al-Syafi'i memang terbius dengan idealisme umat terbaik akhir ummah yang memang disebutkan dalam Al-Quran, dan ia menganggap bahwa salah satu misi umat terbaik ini adalah meluruskan penyimpangan dan tauhid, yaitu kekufuran. Jika bukan non-muslim yang disasar oleh misi Al-Amr Al-Ma'ruf wa Al-Nahy Al-Munkar, lalu siapa yang dituju dengan perintah Al-Quran ini? Doktrin ini harus dipahami sebagai kekontrol ke dalam, yaitu
membenahi kaum muslim sendiri, yaitu anjuran untuk melakukan perbaikan baik pada tingkat doktrinasi maupun sosial, serta kontrol terhadap penyimpangan yang terjadi. Akan tetapi, perintah untuk mengatur ini harus dipahami secara integral dengan konsep Al-Quran, dengan pengakuan terhadap pluralitas pemahaman atau penafsiran terhadap ajaran-ajaran baik teologis, fikih, maupun moral. Sejarah pemikiran Islam telah membuktikan bahwa banyak sekali keragaman pemahaman dan penafsiran di tataran teologis. Ada Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syafiyah, dan sebagainya. Di tataran fikih ada Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah. Di tataran Sufisme ada tasawuf Al-Ghazali, Abdul Al-Ashamat, Al-Falimbani, dan sebagainya itu. Dalam konteks keragaman ini, melarang orang dari yang mungkar tidak berarti menyasar perbedaan pemahaman itu. Dalam konteks hidup masyarakat, al-amr bil-ma'ruf dan an-nahi an-al-munkar bersama dengan ajaran kepada al-khair merupakan sarana mengatur sosial dan masyarakat untuk mengembangkan sifat dan pola hidup kerjasama dan membimbing masyarakat dan saling membela dari sikap dan perbuatan yang mengancam eksistensi masyarakat dan nilai-nilai ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang diakui bersama. Dari menurut Said Qutb, efektivitas secara struktural dan institusional meski juga harus berakar dan mengatur arus yang di bawahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penyampaian ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Anissa Tasabila selaku penceramah pada sesi pertama siang hari ini. Baik, saat ini saya akan membuka sesi pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Nesya. Iya, saya Nesya. Saya mau bertanya, jadi apa bedanya moderasi beragama dengan toleran? Terima kasih. Baik, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin saya akan mengumpulkan 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Mohon izin bertanya. Iya, silakan. Saya mau bertanya, samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Udah, terima kasih. Baik, sama-sama. Mungkin ada 1 pertanyaan terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan tersebut, apakah moderasi beragama sama dengan toleransi? Dalam moderasi beragama dan toleransi itu bisa jadi sama. Karena toleran ini adalah hasil diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Sedangkan moderasi adalah proses toleransi, yaitu proses toleransi yang berupa hasilnya. Seseorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalahkannya orang lain yang berbeda pendapat. Dengannya begitu juga dengan seseorang yang moderat, niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksakannya perilaku untuk seperti orang lain, seperti itu. Dan tadi pertanyaan selanjutnya adalah, samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Di dalam moderasi agama adalah jalan tengah yang mengedepankan nilai keadilan, di mana beragama atau berperilaku sesuai dengan porsi yang telah ada. Agama dalam hal ini juga tentu harus dipahami dengan pemahaman yang adil agar tidak menimbulkan perilaku yang berujung pada konflik. Sedangkan moderasi beragama adalah dipahami sebagai sebuah sikap yang menghindari keekstriman seperti radikalisme dalam beragama dan dengan tetap menjalankan kewajibannya sebagai pemeluk agama tertentu. Dalam pengertian tersebut, dari moderasi agama dan moderasi beragama bahwa kita dapat simpulkan yaitu sama. Artinya sama itu dalam pengertiannya. Dan di situ juga bertujuan untuk tidak ingin menimbulkan konflik pada umat Islam. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Untuk pertanyaan terakhir, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ciri-ciri orang yang meninggalkan moderasi Islam dalam Al-Quran? Terima kasih. Baik, saya persilahkan untuk Ibu Anissa Salabila menjawab pertanyaan terakhir. Oke, apakah ciri-ciri orang yang meninggalkan moderasi agama seperti apa? Seperti itu kan? Orang yang tidak memberikan manfaat bagi orang dari sekitarnya. Kemudian orang yang merasa dirinya lah yang paling benar, yaitu orang sombong dan egois terhadap permasalahan lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah berpikir untuk kepentingan diri sendiri dan irasional. Jadi dia tidak menghormati lingkungan atau agama-agama yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih kepada Ibu Anissa Salabila selaku narasumber pada sesi pertama siang hari ini. Kesimpulan dari materi sesi pertama yaitu moderasi agama adalah sikap toleransi beragama untuk menghindari radikalisme dan ekstremisme dalam bidang agama, namun tetap melaksanakan sesuai dengan agamanya masing-masing. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, untuk sesi kedua akan dipimpin oleh moderator yang bernama Diki Dwi Saputra. Untuk sesi kedua, saya persilahkan. Terima kasih, Saudara Adibba. Untuk sesi kedua, penceramah akan disampaikan oleh Bapak Sadewo Ari Isworo. Untuk Bapak Sadewo Ari Isworo, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kenikmatan berupa kesehatan, rezeki, perlindungannya hingga kita bersama-sama bisa menghadiri acara majelis ini walaupun secara online. Dan salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada Nabi besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah dan pahala yang melimpah agar membimbing kita menuju surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama. Mengenai moderasi beragama, lebih spesifiknya di Indonesia atau di Tanah Jawa khususnya, seperti yang kita ketahui, salah satu atau beberapa tokoh pelopor dari moderasi beragama di Tanah Jawa adalah para wali-wali kita yang terdahulu, yaitu Wali Songo. Karena apa? Beliau-beliau Wali Songo lah yang menyatukan agama dengan adat yang ada di setempat, hingga menyatukan cara beragama yang baik, hingga masyarakat-masyarakat terdahulu bisa tertarik untuk memeluk ajaran agama Islam. Dan ini juga sebagai contoh salah satu langkah terbesar ya bagi perkembangan agama Islam di Tanah Jawa khususnya. Untuk moderasi beragama sendiri, bisa kita lihat dari ajaran Sunan Kudus, yaitu tentang pentingnya toleransi. Toleransi itu tidak bisa lepas ya dari ajaran moderasi beragama ini. Karena apa? Toleransi itu sebagai alat untuk menyeimbang antara moderasi beragama dengan adat yang ada. Sunan Kudus mengajarkan kepada santri-santrinya atau masyarakat setempat yang letaknya di Jawa Tengah, yang spesifiknya di pesisir-pesisir utara Jawa Tengah, mengajarkan agama Islam dengan adat yang sesuai, beberapa yang sesuai dengan adat yang terdahulu. Seperti contoh, Sunan Kudus tetap menghargai hewan sapi sebagai hewan yang sakral. Dan oleh sebab itu, saat acara Idul Adha, Sunan Kudus mengganti hewan sapi dengan kerbau sebagai hewan kurban untuk disembelih. Dan juga sampai saat ini pun bangunan dari Masjid Sunan Kudus, yaitu Masjid Menara Kudus, bisa kita lihat, mungkin bisa dicek di web atau di internet, bentuk arsitekturnya masih menyerupai bangunan Hindu-Buddha. Ya, ini kan sebagai contoh yang membuktikan bahwa Sunan Kudus berani membuat perubahan besar, yaitu berani membuat moderasi beragama yang sesuai dengan adat setempat untuk menarik masyarakat setempat agar bisa memeluk ajaran agama Islam dengan cara toleransi tersebut. Dan juga bisa kita lihat dari sunan yang lain, yaitu Sunan Kalijaga, yang mengembangkan wayang sebagai kesenian khas untuk memikat masyarakat setempat agar bisa masuk ajaran Islam. Seperti yang kita ketahui, wayang itu bukan ajaran dari Islam, tapi Sunan Kalijaga tetap menggunakannya karena dianggap sebagai salah satu dobrakan yang kuat agar masyarakat setempat bisa masuk dan mau menerima ajaran Islam. Dan ini juga sebagai salah satu contoh toleransi yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga, seperti itu. Di samping itu, adanya moderasi beragama ini yang mementingkan toleransi sebagai contoh salah satu bukti bahwa perkembangan Islam di Jawa itu menggunakan cara yang baik, bukan cara yang buruk seperti perang, segala macamnya, tapi menggunakan cara yang baik, yaitu cara yang menggunakan seni, toleransi, dan lain sebagainya. Jadi bisa kita lihat sama-sama bahwa moderasi beragama itu tidak luput dari pentingnya toleransi. Jadi untuk menjaga moderasi beragama yang baik, toleransi harus dijaga karena
di Indonesia sendiri hidup lebih dari berjuta-juta suku, bahasa, segala macamnya. Jadi kita tidak hanya umat Muslim, tapi harus berdampingan dengan umat non-Muslim lainnya. Jadi ilmu tentang toleransi maupun moderasi beragama harus tetap tertanam dalam hati kita masing-masing sebagai umat Islam yang beradab dan selalu mengedepankan ajaran-ajaran yang baik tentang Islam. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, karena penjelasan jika dijabarkan mungkin akan sangat panjang. Sekian yang dapat saya ajarkan, walaupun hanya sedikit, sekiranya bisa membuat kita lebih baik lagi ke depannya dan mendobrak hati kita untuk menjadi pelopor perubahan moderasi beragama yang baik untuk ke depannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sadewo yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sadewo ini bermanfaat dan apa yang sudah disampaikan tadi dapat kita pelajari dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Di sesi ini saya membuka 3 pertanyaan untuk ditanyakan kepada Bapak Sadewo. Untuk para audiens yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, saya mau bertanya, bagaimana cara menerapkan moderasi beragama dalam lingkungan yang kurang positif? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama, sudah. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan itu sudah bisa dinilai berlebihan, Pak? Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Bagaimana tingkat moderasi beragama di Indonesia pada saat ini? Terima kasih. Baik, 3 pertanyaan sudah masuk ke dalam kami. Dan untuk Bapak Sadewo, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari para audiens. Bapak Sadewo, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam kembali. Untuk terima kasih kepada para hadirin-hadirin yang setianya mau bertanya kepada saya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Yang pertama, saya akan menjawab secara urut ya, yaitu tentang bagaimana jika moderasi beragama di lingkungan yang tidak positif, seperti itu ya. Untuk kejadian seperti itu, seperti yang diajarkan oleh sunan-sunan kita yang terdahulu, lingkungan-lingkungan yang dulu kan ajarannya ajaran agama yang lain, yaitu agama Hindu-Buddha. Bahkan ada beberapa orang yang menganut animisme, yaitu menyembah patung ataupun menyembah roh-roh yang terdahulu. Bisa dikatakan ini adalah contoh lingkungan yang tidak positif. Tetapi Sunan Kalijaga maupun sunan-sunan yang lain berani berkolaborasi dengan adat setempat untuk menarik minat dan bakat minat dari masyarakat setempat agar mau menerima ajaran Islam. Seperti contoh menggunakan wayang tadi. Wayang itu kan sebagai bentuk peninggalan dari agama yang sebelumnya. Juga bangunan Masjid Menara Kudus itu juga bangunan yang seperti ajaran yang sebelumnya. Tapi para sunan berani untuk melakukan kolaborasi dengan adat setempat agar bisa menarik perhatian ataupun hasrat dari masyarakat setempat untuk belajar mengenai agama Islam. Seperti itu. Yang kedua,
ada apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan. Untuk dikatakan berlebihan, itu adalah cara kita menyikapi atau memandangnya secara pribadi ya. Kita bisa mengatakan sesuatu berlebihan, itu menurut pandangan masing-masing. Tapi seperti yang bisa kita lihat bersama, contoh berlebihan moderasi beragama itu seperti apa? Seperti yang kejadian di Surabaya waktu lalu, yaitu ada bom bunuh diri, yaitu meledakan suatu gereja. Itu juga salah satu ajaran moderasi beragama yang terlalu berlebihan. Karena apa? Mereka-mereka itu sudah termasuk ke dalam ajaran yang radikal. Jadi pemikirannya pemikiran radikal seperti ISIS dan lain sebagainya, itu juga salah satu efek dari moderasi beragama yang salah dan terlalu berlebihan. Seperti itu. Mungkin patokannya seperti itu. Apabila kita membahas yang lebih spesifik, saya takut nanti ada beberapa pihak yang mungkin merasa tersangkut pautkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana tingkat moderasi beragama di Indonesia saat ini? Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang teknologi mulai berkembang dan akhirnya moderasi agama mulai ditinggalkan. Karena apa? Banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak tersaring. Kalau di zaman dahulu, zaman Sunan-Sunan, mendapatkan ilmu tentang beragama, cara beragama, etika, melalui ajaran secara langsung. Yaitu mereka-mereka ikut dalam pondok pesantren. Jadi mendapatkan ilmu yang jelas sumbernya. Tetapi di zaman sekarang, ilmu-ilmu bisa didapatkan dari mana saja. Contoh seperti dari internet, yang tidak jelas, mungkin tidak jelas asalnya dari mana, bisa jadi ajaran tersebut radikal, kita tidak bisa menyaring. Nah, jadi bisa dikatakan tingkat moderasi beragama di Indonesia sangat kurang. Karena semakin bertambahnya zaman dan teknologi, agama pun sendiri semakin terkikis karenanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun ada perkataan yang kurang mengenakan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sadewo yang telah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari para audiens. Dan acara demi acara telah kita lewati bersama. Tibalah kita di acara puncak, yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita beristighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Marilah kita tutup acara pengajian ini dengan baca kalimatul hamdalah, alhamdulillah. Dan marilah kita membaca doa kafaratul majelis yang dipimpin oleh Bapak Sadewo. Untuk Bapak Sadewo, kami persilakan. Oke, untuk menutup pada acara hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepalanya, merenungkan atas kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat dan berharap ke depannya bisa lebih baik, menjadi seseorang yang toleransi, seseorang yang bermoderasi agama yang lebih baik lagi ke depan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Barakatil Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih untuk Bapak Sadewo yang telah berkenan untuk memimpin bacaan doa untuk majelis kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian ibu-ibu pengajian. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada salah, datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiki Saputra dan juga teman saya Adiba pamit undur diri.